Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Karomah dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Songo Semarang angkatan 2018. Kali ini saya akan membahas tentang teknik desensitisasi sistematis. Teman-teman tahu nggak sih apa itu teknik desensitisasi sistematis? Yakni suatu penerapan terapi untuk orang yang mengalami fobia. Nah, biasanya teknik ini dilakukan dengan dua kolaborasi, yaitu teknik relaksasi dan juga terapi paparan. Nah, apa aja sih step-step dari teknik desensitisasi sistematis itu? Yang pertama adalah teknik relaksasi. Nah, sesuai dengan video yang sebelumnya yang telah saya bahas, teknik relaksasi itu seperti yang pertama, mengatur pernapasan diafragma. Jadi di sini konselor itu membantu si klien untuk mengatur pernafasannya supaya lebih teratur agar mengurangi rasa cemas atau takut yang dialami oleh si klien. Yang kedua adalah visualisasi. Jadi di sini konselor membantu si klien untuk ketika si klien ini menghadapi fobia tersebut dan ketika kecemasannya itu sudah mulai muncul, si konselor ini membantu si klien untuk memfokuskan pikiran si klien ke hal yang membuat tenang pikirannya. Nah, biasanya dimulai dari si konselor membantu si klien untuk memikirkan aroma atau pemandangan tertentu yang membuat si klien ini merasa tenang. Nah, yang ketiga adalah peregangan otot. Jadi si konselor ini membantu si klien ketika si klien ini sudah merasakan kecemasan tersebut. Si konselor ini membantu dengan cara mencontohkan gerakan-gerakan kecil yang bisa mengurangi ketegangan atau ketakutan yang dialami oleh si klien tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah meditasi. Nah, jadi si konselor ini mencontohkan atau membantu si klien untuk mengurangi rasa takutnya tersebut dengan cara meditasi, yaitu dengan cara duduk dan kemudian memejamkan mata, namun tetap menjaga kesadarannya. Nah, gitu teman-teman. Terus yang kedua adalah dengan cara konselor membantu si klien untuk menuliskan hal-hal yang membuat dia tuh merasa fobia dari mulai level terendah sampai dengan level tertinggi. Misalnya dari nomor 1 itu level yang paling rendah sampai nomor 10 level yang paling tinggi gitu. Jadi di sini konselor itu membantu si klien agar terpapar oleh rasa takut tersebut sehingga dia bisa mengurangi kecemasan-kecemasan tersebut dengan cara melakukannya sesuai dengan level-level ketakutan yang dialami oleh si klien. Dan yang terakhir adalah dengan teknik terapi paparan. Nah, paparan terhadap pemicu rasa takut ini dilakukan secara perlahan. Biasanya dimulai dari si konselor ini membantu si klien bukan untuk menghindari rasa takut, malah mendekati rasa takut atau fobia tersebut gitu. Jadi si konselor ini membantu si klien untuk memikirkan hal yang membuat dia tuh merasa takut atau merasa fobia gitu. Nah, ketika si klien ini sudah memikirkan hal yang membuat dia tuh merasa takut atau merasa dia tuh fobia gitu kan. Nah, si konselor ini langsung mengalihkan si klien ini atau membantu si klien untuk melakukan teknik relaksasi supaya dia merasa tenang dan juga merasa reda terhadap hal-hal yang membuat dia merasa takut. Nah, gitu dilakukan secara berulang sampai akhirnya rasa cemas itu reda bahkan hilang. Nah, gitu teman-teman, dan untuk lebih jelasnya simak di video berikut ini. Nah, jadi klien saya kali ini adalah seorang siswi kelas 2 SMA bernama Esva Nur Asih, dan dia mengalami fobia kegelapan itu sejak masuk ke pondok gitu. Jadi dia mulai muncul fobia gelapnya tuh ketika dia ada di pondok, karena ketika dia bercerita kepada saya, di pondok itu dia tinggalnya bersama-sama gitu. Jadi di sana tuh ketika tidur lampunya tuh harus dimatikan. Jadi di sanalah dia nggak bisa tidur sama sekali gitu kan. Dia membawa senter dari rumah gitu kan, senter yang kecil. Jadi ketika dia tidur tuh dia menghidupkan senternya supaya dia bisa tidur gitu. Jadi di rumah pun kalau dia tidur tuh dia tidak mematikan lampunya gitu. Jadi sekarang kan dia udah kelas 2 SMA gitu. Jadi selama 2 tahun dia bertahan sangat baik di pondok itu dengan cara alternatif menggunakan senter
agar dia bisa tidur dengan nyaman. Jadi Kak Asih, di sini saya akan membantu Kak Asih untuk menangani kecemasan atau ketakutan yang Kak Asih alami selama ini, yaitu berupa fobia kegelapan. Jadi step yang pertama yaitu adalah teknik relaksasi. Kita mengatur pernafasan diafragma. Contohnya gini. Gitu. Coba dicontohkan. Nah, yang kedua adalah visualisasi. Nah, ketika Kak Asih berada di tempat yang gelap dan ketakutan atau kecemasan itu mulai muncul, Kak Asih bisa mulai memfokuskan diri ke sesuatu yang menyenangkan bagi Kak Asih gitu, di dalam pikirannya Kak Asih gitu. Jadi misalnya Kak Asih berada di ruangan yang gelap nih gitu kan. Ketika kecemasan itu udah mulai datang, Kak Asih memejamkan mata sambil membayangkan hal-hal yang menyenangkan gitu. Misalnya membayangkan aroma yang Kak Asih sukai gitu, sehingga membuat pikiran Kak Asih itu menjadi tenang, dan atau enggak membayangkan pemandangan yang indah seperti laut, pantai, muara, danau, atau segala macamnya yang pemandangan yang indah gitu. Nah, dan yang ketiga itu adalah peregangan otot. Nah, ketika Kak Asih itu mengalami kecemasan itu, ketika takutnya itu udah mulai parah nih gitu kan ya, mulailah untuk meregangkan otot-otot Kak Asih gitu. Jadi misalnya kayak gerakan kecil gini-gini gitu kan, coba digerakin. Nah gini gitu kan, atau enggak gini, pokoknya relax. Supaya kan waktu takut itu pasti otomatis tubuh kita tuh menjadi tegang kan. Nah jadi gitu kita bisa menanganinya dengan cara meregangkan tubuh kita supaya tidak tegang gitu. Dan yang terakhir adalah meditasi gitu. Tahu gimana caranya meditasi? Belum tuh Kak. Kayak gini, misalnya ada berada di ruangan yang gelap gitu kan. Jadi Kak Asih itu jangan takut, mulai mengatur nafas, membayangkan sesuatu yang indah, meregangkan otot, dan yang terakhir itu sambil duduk, sambil memejamkan mata, mengatur nafasnya. Coba duduk sambil tangannya gini ya gitu, sambil memejamkan mata, tarik nafas, hembuskan. Bayangkan ada di tempat yang sangat-sangat indah dengan aroma yang sangat-sangat wangi yang Kak Asih sukai, dan di sana ada sesosok orang yang sangat Kak Asih rindui, yang misalnya kan karena Kak Asih di pondok jarang ketemu orang tua ya, jadi mungkin di situ Kak Asih membayangkan seseorang tua, yaitu ibu dan ayah beserta kakak-kakak dan adik-adik, yang membuat Kak Asih itu merasa nyaman dan tenang ketika berada di dekat mereka gitu. Dan akhirnya semoga dengan meditasi tersebut Kak Asih bisa menjadi tenang dan tetap menjaga kesadarannya, jangan sampai tertidur ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah dengan cara menuliskan hal-hal yang membuat Kak Asih itu takut. Misalnya kalau Kak Asih itu berada di tempat yang gelap itu, apa sih yang Kak Asih takutin gitu? Di situ tuh saya ngebayangin sesuatu yang seram gitu. Pokoknya ada, setiap gelap tuh pasti saya ngebayangin tuh sesuatu yang sangat-sangat seram, yang membuat sesak nafas saya gitu. Jadi di situ tuh saya nggak, emang benar-benar takut, nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Gitu. Jadi di situ badan Kak Asih merasa panas dingin, nggak keringat dingin? Iya, itu salah satu emang keringat saya badan saya terasa panas dingin. Pokoknya di situ saya benar-benar takut. Saya emang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, semua keringat saya keluar, badan saya ngerasa panas dingin semuanya, dada saya sesak, pokoknya semuanya campur aduk. Jadi level terendah yang Kak Asih takutin itu yang pertama, yang level terendah nanti bisa dicatat di rumah. Ini juga bisa, terapi-terapi ini tuh bisa dilakukan di rumah ketika misalnya sudah tidak lagi terapi bersama saya, ini bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Nah, kasih tulis tuh dari mulai level terendah, misalnya level 1 yang membuat saya takut di tempat yang gelap itu misalnya
membayangkan sesuatu yang sangat seram. Misalnya itu level terendah, dan yang level paling tingginya tuh Kak Asih benar-benar udah nggak bisa nafas, sesak nafas gitu kan, dan keringat dingin gitu. Jadi dengan begitu saya akan membantu Kak Asih untuk mengurangi rasa-rasa cemas tersebut dengan cara ya menghadapi hal tersebut gitu, supaya bisa mengatasi ketakutan tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah dengan cara terapi paparan. Nah, paparan ini dilakukan dengan cara kan Kak Asih takut sama kegelapan. Jadi saya tidak akan membawa Kak Asih untuk menghindari kegelapan, tapi saya akan membawa Kak Asih ke tempat yang gelap tersebut. Siap Kak Asih? Siap. Insyaallah. Saya akan matikan lampunya. Nggak apa-apa? Oke, siap. Terima kasih ya. Dengan hitungan 3 lampu akan saya matikan. 1, 2, 3. Tenang Kak Asih, tenang, tetap tenang. Saya akan menghidupkan sedikit lampunya ya. Coba Kak Asih lakukan seperti instruksi saya tadi. Tarik nafas, hembuskan. Coba bayangkan aroma yang sangat-sangat Kak Asih sukai. Bayangkan aromanya tuh sangat-sangat wangi, dan pemandangan di sana tuh sangat-sangat indah. Kak Asih melihat kebun bunga yang belum pernah Kak Asih kunjungi, yang belum pernah Kak Asih lihat sama sekali di dunia ini. Nah, di sana itu sangat-sangat indah, tamannya tuh sangat berwarna-warni, bunganya sangat indah dan sangat Kak Asih sukai. Dan coba untuk lemaskan pergelangan tangan Kak Asih. Coba dilemaskan jari tangannya sambil atur nafasnya. Ya, begitu. Regangkan ototnya supaya lemas. Nah, tetap tenang. Bayangkan bahwa sebenarnya di kegelapan inilah saya merasa tenang. Di kegelapan inilah saya merasa tidak ada yang bakal mengganggu saya. Dan di kegelapan inilah saya merasa diri saya benar-benar terlindungi dari segala hal yang membuat saya penat di dunia ini gitu. Bayangkan kegelapan itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan sesuatu juga yang bisa membuat Kak Asih itu merasa tidak aman. Tapi di kegelapan itu Kak Asih merasa sangat-sangat tenang dan damai. Nah, gimana perasaan Kak Asih tadi setelah kita mencoba untuk mematikan lampu, dan saya lihat reaksi Kak Asih benar-benar takut ya akan kegelapan, dan tadi saya melihat bahwa reaksi Kak Asih itu sesuai dengan yang Kak Asih bilang, gitu. Dan alhamdulillah tadi Kak Asih juga sudah mengikuti sesuai dengan arahan saya, gitu. Jadi gimana perasaannya sekarang? Setelah saya melaksanakan langkah-langkah dari kakak, alhamdulillah fobia saya agak tenang gitu. Ya lumayan lah. Berkurang gitu, ya. Berkurang. Jadi ini bisa dilakukan juga di rumah. Tapi ketika kalau misalnya Kak Asih masih belum berani melakukan sendiri di rumah, Kak Asih bisa datang lagi ke saya, dan akan senantiasa saya bantu sampai fobia itu benar-benar hilang dari diri Kak Asih gitu. Dan ingatlah pesan saya satu ini, bahwa segelap apapun tempat itu, percayalah kamu gak sendirian gitu, karena Allah selalu berada bersamamu gitu. Jadi di sini selain kita juga mengandalkan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi, kita juga harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki semesta alam ini, bahwa Dialah satu-satunya Tuhan kita yang melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Nah gitu. Terima kasih Kak Asih, semoga fobianya segera hilang dari Kak Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.